Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mengulik Kisah. Kisah kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu kisah Jana dengan judulnya Rawon Daging Ayam Mertua. Yuk kita simak sama-sama dan dengarkan kembali kisah Jana selanjutnya. Aku berbalik dan membuka tudung jas hujanku. Kesal sekali aku dikira pelaku pesugihan. Mana ada pelaku pesugihan yang kere dan berumah gubuk macam aku ini. Ini saya Janah, Mang Udin, bukan maling apalagi pelaku pesugihan. Ketusku yang masih geram dengan tuduhannya. Janah, dari mana malam-malam begini keluyuran? Mana di tengah malam, hujan pula. Selidik Mang Udin sambil menyorot wajahku dengan lampu senternya yang temaram. Tuh, jangan disenter wajah saya, Mang. Silau tahu. Saya tuh baru pulang dari rumah majikan saya yang baru saja habis melahirkan di desa sebelah. Dan saya diminta untuk menemaninya sementara suaminya belum pulang kerja. Makanya saya pulang larut malam begini. Bohongku kepada Mang Udin yang terlihat mengernyitkan dahinya, seakan tidak percaya dengan apa yang kukatakan barusan. Tapi kok kamu tidak menginap saja di sana sekalian, Jana? Malah pulang menjelang pagi begini. Mana bawa parang lagi? Cecar Mang Udin masih dengan nada menyelidik. Iya, Mang. Saya terpaksa pulang jam segini karena lupa kalau di rumah tidak ada makanan sama sekali. Saya takut Bang Herman keburu pulang. Bisa ngamuk dia kalau pulang tak ada apapun yang bisa dimakan sama sekali. Dan ini parang saya bawa buat jaga-jaga, Mang. Takut begal atau apalah di jalan. Saya kan perempuan, Mang. Kilahku penuh kebohongan sambil mengacungkan parang ke arah wajahnya. Mang Udin manggut-manggut tanda mengerti. Ya sudah, sana pulang Jana. Bahaya malam-malam begini wanita secantik kamu keluyuran di luar rumah. Ucap Mang Udin sambil mengertipkan matanya genit ke arahku. Dasar lelaki, di mana-mana sama. Tidak boleh lihat yang bening dikit, lupa sama yang di rumah. Batinku. Baik, Mang. Kalau begitu saya pamit dulu. Ucapku dan tanpa menunggu jawabannya aku bergegas pergi meninggalkan Mang Udin sendiri di sana. Jana, tunggu sebentar. Apa itu di pundakmu? Seperti ada noda darah. Dek. Dadaku berdebar lebih kencang begitu mendengar teguran Mang Udin barusan. Oh, iya kah, Mang? Mungkin ini darah dari bayi majikan saya tadi, Mang. Soalnya tadi saya sempat menolongnya waktu dukun bayinya belum datang. Kilahku sambil berbalik kembali memandang wajah Mang Udin yang terlihat sedang memperhatikan tubuhku dari atas kepala sampai ujung kaki. Oh, seperti itu. Kalau begitu kamu harus mandi dulu, Jana. Nanti kalau langsung tidur malah bau amis lagi. Jadi nggak nafsu nanti. Hehehe. Kekehnya begitu menyebalkan. Apalah maksudnya? Dia berbicara seperti itu. Dia pikir aku nafsu melihat tubuh krempengnya itu. Sudah ya, Mang. Saya pulang dulu. Sudah hampir pagi juga. Tidak enak jika dilihat orang. Mari, Mang. Aku bergegas pergi dari sana secepatnya. Tak kuhiraukan lagi lelaki hidung belang itu yang masih memandangku penasaran. Begitu sampai di rumah, aku langsung mengunci kembali pintu dengan rapat. Lalu langsung menuju belakang untuk melihat rebusan daging si bandot tua. Pasti apinya sudah padam karena terlalu lama kutinggal tadi. Benar saja apinya sudah padam. Kemudian secepatnya aku menyalakan kembali kayu bakar untuk meneruskan merebus dagingnya biar cepat empuk. Sementara dagingnya masih dalam rebusan,
Aku bergegas ke kamar mandi untuk kembali mengguyur tubuhku dan merendam baju yang tadi kupakai. Takut keburu Bang Herman datang dan mencurigaiku nanti. Selesai dari kamar mandi, aku kembali ke tungku perapian, menunggui api agar tidak terus padam nanti, biar daging yang kurebus cepat matang. Kulihat jam dinding di rumahku sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mataku sudah sangat berat rasanya. Tubuhku juga sudah sangat lelah, ingin segera berbaring mengistirahatkan tubuh dan jiwaku yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, gara-gara ulah si tua bangka sialan itu. Suara ayam jantan sudah terdengar saling bersahutan. Sinar mentari pagi menembus lewat celah-celah bilik bambu rumahku. Tidak sengaja aku tertidur dekat perapian. Mungkin karena terlalu lelah sampai-sampai tidak terasa aku ketiduran di dapur dekat tungku. Kulihat dagingnya sudah matang, air busa di dandangnya juga sudah mulai menyusut, berarti sekarang tinggal membeli bahan-bahan untuk membumbuinya saja. Tapi bagaimana? Aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Bang Herman berangkat tanpa meninggalkan uang sepeser pun untuk kebutuhan sehari-hari kemarin. Sangat menyebalkan memang suamiku itu. Otaknya tidak dipakai kadang-kadang. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan apa yang kubutuhkan sebagai istrinya. Aku beranjak dari dapur lalu mencuci muka serta menggosok gigi saja. Setelah itu aku bergegas pergi ke kampung tetangga untuk bekerja karena aku sudah sangat terlambat. Jangankan untuk sarapan, hanya untuk sekedar minum teh hangat saja aku tidak sempat. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 siang dan majikanku pasti marah-marah karena aku tak sempat menyiapkan bekal untuk anaknya pergi sekolah hari ini. Tok tok tok. Bu Dewi, saya Janah, Bu. Aku mengetuk pintu begitu sampai di rumah majikanku. Ceklek. Pintu dibuka dari dalam. Kamu Janah? Aku pikir kamu sudah bosan bekerja di rumahku. Sudah beberapa hari ini kamu kesiangan terus. Mana hari ini datangnya siang banget lagi. Anakku sampai tidak membawa bekal ke sekolah. Kalau kamu masih butuh pekerjaan, yang disiplin dong, Jana. Jangan seenaknya saja. Aku kan memperkerjakan kamu itu dibayar, Jana, gak gratisan. Cerocos Bu Dewi seperti radio rusak mengawali hariku siang ini. Bikin gak mood saja. Beruntungnya kamu Bu Dewi, aku masih membutuhkan pekerjaan ini. Kalau tidak, pasti sudah aku tinggal pergi semua pekerjaan di rumah ini. Gaji gak seberapa, pelit, cerewetnya mengalahkan para tokek di pasar malam lagi. Batinku kesal. Setelah berkutat dengan semua pekerjaan di rumah Bu Dewi, menjelang pukul 3 sore akhirnya semua sudah beres dan rapi. Aku berniat untuk pulang, tapi aku ingat harus membeli bumbu untuk memasak daging si tua bangka di rumah. Bagaimana caranya ya agar aku punya uang? Sedangkan uang gajiku minggu ini sudah habis untuk membayar kasbonku minggu lalu. Bu Dewi, pekerjaan saya sudah selesai, Bu. Ucapku. Bu Dewi hanya berdeham menjawab ucapanku. Sungguh sangat menyebalkan sekali. Bu, bolehkah jika saya kasbon lagi, Bu? Suami saya ada proyek di desa tetangga dan dia tidak meninggalkan uang sama sekali untuk kebutuhan saya sehari-hari. Jadi kalau diperbolehkan, saya mau kasbon dulu dan bayarnya minggu depan, Bu. Pintaku kepada Bu Dewi sungkan. Apa aku tidak salah dengar, Janah? Bukankah gajimu minggu ini sudah habis untuk membayar hutangmu minggu kemarin? Maaf, Janah. Aku tidak bisa lagi memberikan kasbon untuk minggu ini. Kebiasaan nanti kamu.
Bukannya memberikan pinjaman, Bu Dewi malah menceramahiku. Ah, sial sekali aku. Lagi pula, jika suamimu tidak meninggalkan uang untuk kebutuhanmu, itu bukan urusanku. Itu adalah nasibmu menjadi istrinya Janah. Timpal Bu Dewi lagi. Kesal sekali aku mendengarnya. Setidaknya kalau dia tidak ingin memberikan pinjaman, tidak usahlah sampai mengejekku segala. Bagaimana ini? Mana di rumah tidak ada bumbu sama sekali. Uang pun sekarang aku tidak punya. Bagaimana aku bisa membeli bumbu untuk memasak daging si tua bangka itu sekarang? Apa aku minta saja sama ibu mertuaku ya? Ya sudah, aku coba nanti minta pada beliau. Batinku. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Aku pun pamit lalu beranjak meninggalkan rumah Bu Dewi. Tak ku dengar lagi beliau menggerutu apa tentangku dan aku pun tidak peduli sama sekali. Beliau mau ngomong apa lagi, rasanya sudah lelah semua badanku ini. Aku langsung ke rumah ibu mertuaku setelah selesai bekerja, berniat meminta bumbu untuk masakanku hari ini. Kalau dari ibu pun aku tidak mendapatkan apa-apa, terpaksa aku harus berhutang lagi di warung Bu Ida nanti. Assalamualaikum Bu. Aku mengucap salam sebelum masuk rumahnya. Masuk saja Janah, mau apa kau kemari? Tanya ibu mertuaku, bukannya menjawab salamku terlebih dahulu. Itu Bu, bolehkah Jana minta sedikit saja bumbu dapur untuk masak hari ini Bu? Bang Herman tidak meninggalkan uang sepeser pun di rumah. Jadi Jana tidak bisa membeli bumbu untuk masak hari ini Bu. Pintaku sungkan. Kamu kira aku tuh warung apa, Jana? Kenapa kamu tidak berhutang saja di warung si Ida sana? Maunya yang gratisan saja kamu tuh. Gerutu ibu mertuaku sambil ngeluyur pergi ke dalam. Dasar mertua medit. Kalau kamu tahu untuk memasak apa bumbu yang kuminta ini, pasti kamu akan nangis darah. Batinku. Aku melengos pergi meninggalkan rumah ibu mertua tanpa pamit. Aku langsung saja beranjak dari rumah bak neraka itu. Kesal sekali aku 2 hari ini rasanya. Lelah badanku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lelah batin yang kurasakan. Janah, tunggu. Panggil ibu mertuaku ketika aku sudah sampai di ambang pintu. Ada apa Bu? Apa ibu mau memberikan Janah bumbu yang Janah minta tadi? Tanyaku. Kamu itu tidak sopan sekali Janah. Pergi main ngeluyur aja, tidak pamit sama sekali. Ketus ibu mertua membuatku tambah muak saja. Apa kabarnya dia yang tadi saja tidak menjawab salamku sama sekali. Dasar aneh. Apa kamu tidak melihat suamiku seharian ini Janah? Sejak pergi ke rumahmu tempo hari sampai sekarang dia belum pulang. Kemudian beliau menanyakan kembali keberadaan suaminya yang sekarang sudah menjadi daging rebus dalam dandang di rumahku. Tidak Bu, Jana belum lihat bapak lagi sejak beliau pergi dari rumah Jana kemarin malam Bu. Kalau kamu bertemu dengan suamiku, suruh dia secepatnya pulang Jana. Akan kuhilang barang pusakanya jika dia berani mengkhianatiku dengan wanita lain. Tenang saja Bu. Keinginanmu sudah kuwakili. Aku sudah itu. Batinku. Baik Bu, sahutku lalu aku bergegas pergi dari rumah ibu mertuaku yang pelit itu. Carilah suamimu itu sampai ke ujung dunia Bu. Dan pastinya kau tidak akan pernah menemukannya. Karena dia saat ini berada dalam dandang di rumahku. Gumamku lirih. Karena ibu mertua tidak memberikanku bumbu dapur sedikit pun, akhirnya terpaksa mau tidak mau aku harus berhutang kembali di warung Bu Ida. Dengan percaya diri aku berjalan ke arah warungnya yang kebetulan sedang begitu ramai pembeli. Assalamualaikum Bu Ida. Iya Jana, mau beli apa mau ngutang?
Sahutnya judes tanpa menjawab salamku sama sekali. Itu, Bu Ida, aku mau berhutang bumbu dapur. Besok suamiku pulang dari desa sebelah, pasti akan kubayar langsung hutangnya begitu suamiku sampai di rumah nanti. Pintaku sungkan. Bu Ida tidak menanggapi apa yang kuminta. Dia malah asik sendiri dengan ponsel yang dipegangnya dari tadi. Bu Ida, bagaimana? Bolehkah aku berhutang dulu? Besok pasti kubayar, Bu. Kalau boleh, berikan aku bawang merah, bawang putih masing-masing 1 kilo. Gula merah, keluak, kemiri sama santan. Juga jangan lupa minyaknya 1 kilo, Bu Ida. Kesal karena tidak dihiraukan, akhirnya aku sedikit mengeraskan suaraku dan membuat Bu Ida menatapku tajam. Mungkin karena dia tidak suka dengan nada suaraku yang meninggi. Hei Janah, sudah miskin, tukang ngutang, kasar banget lagi. Kamu itu mau berhutang apa mau merampok? Bu Ida menggerutu karena kesal sambil mengambil barang-barang yang tadi kusebutkan. Nih, semua jadi 125.000. Jangan sampai lupa besok dibayar ya, Janah. Bikin bangkrut punya langganan kayak gini nih. Cerocos Bu Ida lalu kembali mengambil ponselnya. Iya Bu Ida, besok pasti saya bayar kalau sudah ada uangnya. Terima kasih. Aku bergegas pergi dari warung setelah mendapatkan apa yang aku butuhkan, walaupun dapat berhutang. Rasanya kesal sekali kalau tidak butuh, aku lempar semua bumbu dapur ini ke wajahnya yang jutek itu. Janah, tumben kamu belanja banyak. Mau ada pesta ya? Tanya seorang tetangga yang berada tidak jauh dari warung Bu Ida.